Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul ini rumahnya Mas Aris ya? Iya benar mas. Oh iya maaf ya, ini oh iya belum salaman. Maaf ya Mas ya, ini saya sambil ngevlog ya Mas, sambil tak video ini, maaf ya. Gak apa-apa toh Mas? Iya nggak apa-apa mas. Iya. Ini ada apa tadi kok tiba-tiba telepon saya, ada perlu apa? Sebenarnya gimana ya mas ya? Kalau saya intinya mau minta tolong sama Mas Gizi gitu loh. Minta tolong buat apa? Ini masalahnya agak gimana sebenarnya, cerita itu nggak enak mas. Iya katanya tadi telepon itu kerja di Kalimantan itu. Ya tapi pulang Kapan itu pulang? udah tadi sore, semalam udah di rumah sana. Oh tadi sore nyampe ke rumah. Semalam terus gini saya manggil Mas Gizi itu mau minta tolong. Nggak tolong apa? Kan semalam kan saya pulang dari sana terus tidur mas. Dari Kalimantan terus pulang saya tidur soalnya juga capek juga kan jauh. Terus pagi tadi saya mandi itu ada masalah serius pokoknya mas. Mandi itu maaf alat kemaluan saya itu tahu-tahu nggak ada mas. Beneran itu enggak. Waktu mandi tadi pagi tiba-tiba itu. malonnya Mas hilang gitu, Mas Aris. Iya bener mas. Kok bisa tuh? Masa tuh Mas? Makanya itu beneran. Jadi saya tuh manggil Mas Gizi itu mau minta tolong gimana gitu biar bisa balik lagi atau gimana, pokoknya minta tolong Mas Gizi gitu pokoknya. Tiba-tiba waktu mandi berarti alat kelaminnya Mas Aris hilang gitu aja? Ya nggak ada gitu Nggak aja ada. mas. Saya tanya juga tadi pagi, kaget juga, saya shock mas. Oh gimana, cerita malu sebenarnya. Tapi Emang bener Mas itu Mas? iya beneran mas, saya nggak bohong. Masa tuh? Tapi saya nggak percaya. Masa gini loh, tiba-tiba alat kemaluannya bisa hilang gitu aja, terus hilangnya itu kemana gitu loh teman-teman? Saya juga nggak tahu mas. Tapi Nah, saya juga nggak bohong, beneran mas. ini kalau mohon maaf ya ini ya. Ini kalau saya boleh, biar saya juga percaya sih. Kalau saya lihat gimana, boleh nggak itu Mas? Gimana ya? Tapi ya nggak apa-apa, saya minta tolong ya. Nggak apa-apa, dilihat nggak apa-apa. Biar gini loh Mas, biar saya itu percaya gitu loh. Iya nggak apa-apa. Kalau Mas. benar-benar nggak ada itu loh Mas. Saya juga minta tolong sama Mas Gizi kan. Coba tak lihat ya Mas. Beneran nggak ada. Astagfirullahaladzim, beneran tuh. Kok bisa hilang kayak gitu? Saya juga nggak tahu mas. Terus pokoknya saya minta tolong sama Mas Gizi gimana gitu. Nah itu kalau alat kelaminnya Mas nggak ada kayak gitu, kalau mau kencing gimana itu? Nggak terasa? Nggak terasa mas. Saya juga nggak terasa. Berarti nggak pengen rasanya kencing apa gimana? Nggak pengen pipis atau gimana, nggak terasa dari semalam itu. Hanya tadi pas mandi itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya juga kaget. Astagfirullah. Itu waktu perjalanan pulang itu dari sana itu Mas, waktu di perjalanan ya itu kan lama itu ya. Itu waktu di naik apa itu kemarin? Naik kapal. Naik kapal. Di kapal itu emang Mas nggak merasakan mau kencing apa gimana itu? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali, saya belum pipis dari sana itu. Naik kapal itu. Mas berarti nggak sadar ya itu waktu di kapal itu ya? Nggak sadar mas, saya nyampe rumah juga terus tidur. Soalnya capek juga sih. Setelah mandi, waktu mandi, terus tahu-tahunya berarti waktu mandi tadi? Iya Pagi. pagi. Iya. Astagfirullah. Tahunya pagi tadi. Ya Allah, kok bisa begini ya Mas ya? Astagfirullah. Coba, ya Mas, sebelumnya mohon maaf ya, ini coba saya lihat dulu aja lah ya. Apa yang terjadi itu loh Mas, kok bisa-bisanya kemaluan Mas ini hilang begitu saja, kan pasti ada sesuatu lah gitu loh Mas ya. Pasti ada sesuatu, apa saya sendiri kan belum tahu ya Mas ya. Ya ini akan saya coba lihat lah sebenarnya ada apa semuanya ini. Iya. Sebenarnya mohon maaf ya Mas, Mas gimana dulu?
Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Enggak, ini saya mau tanya sebenarnya Mas, jawab dengan jujur, sebelum Mas pulang itu apa yang terjadi? Mas jujur aja, karena itu ya, kok bisa ya itu ya. Enggak, ini saya pengen mendengar Mas itu cerita jujur sama saya sebenarnya sebelum Mas pulang itu apa yang terjadi gitu loh Mas. Karena gini loh Mas, kalau saya lihat itu kelaminnya Mas itu nggak ada, emang bener-bener nggak ada di sini, tapi di jauh sana. Itu sebenarnya apa yang terjadi sebelum Mas pulang? Tolong ceritakan sama saya yang sejujur-jujurnya lah gitu loh. Mungkin ada sesuatu apa, karena saya sendiri kan nggak tahu, itu yang melakukan kan Mas di sana itu loh. Itu apa yang terjadi di sana? Ya, ini ya Mas ya. Ya apa, sebelum pulang ceritanya itu gini Mas, saya itu kerja di sana kan udah hampir 2 tahun lah, kontraknya kan 2 tahun. Itu saya punya kenalan di sana itu. Kenalan laki-laki, cewek Mas. oh cewek sana, Orang Kalimantan sana ya. itu emang asli orang sana apa Jawa? Asli orang sana. Wah, asli orang sana, Di sana. punya kenalan di sana. Terus ya kita kenal udah lama juga. Ya gimana ya, sebenarnya saya itu ya nggak begitu nggak begitu suka sebenarnya, tapi iseng-iseng lah Mas. Iseng-iseng. Berarti Mas itu punya kenalan cewek di sana, orang sana, asli sana. Ya. Terus Terus jadikan pacar gitu maksudnya? ya kayak pacaran gitu kan saya. Tapi kamu nggak apa-apa jadi? dikasih Mas, saya Oh. minta apa-apa dikasih. Apa-apa dikasih sama sana? Nah, jadi intinya kan ya suka nggak suka kan, saya pura-pura suka sama dia gitu kan. Jadi kalau saya minta apa gitu kan dikasih. Ya. Gitu. Terus? Jadi terus gimana namanya cowok ya Mas, normal juga. Jadi sebelum pulang ke sini malamnya itu saya itu keluar sama itu perempuan yang saya kenal itu. Kamu ajak keluar? Ya, terus ya singkat ceritanya kita ngelakuin hubungan yang kayak hubungan suami istri gitulah Mas. Oh, astagfirullah. Berarti Terus paginya saya pulangnya kan juga nggak bilang, saya langsung nggak pamit sama dia juga nggak, saya langsung pulang gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti kamu sebelum pulang itu malamnya melakukan hubungan badan sama gadis tersebut, gadis asli sana itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Setelah kamu pulang kamu juga nggak pamit sama dia? Enggak, saya kan takutnya kan nggak boleh pulang sini saya. Pokoknya saya nyuri-nyuri pagi langsung belum ada jam 6 saya sudah berangkat dari sana ya. Berarti gini ya, intinya ceritanya itu perempuan itu kamu tinggalin begitu saja tanpa kamu pamit, apalagi kamu malam itu sudah melakukan hubungan intim gitu ya, hubungan suami istri gitu ya. Iya. Astagfirullah. Jadi gini Mas, saya akan bilang jujur, setelah saya lihat ini kemaluan Mas ini emang tidak ada di sini, justru malah melainkan itu kemaluan Mas itu masih di sana ya. Jadi saya lihat itu kalau saya lihat itu tadi itu malah kemaluan Mas itu dipajang di atas pintu kamar di cewek itu. Makanya saya tadi kaget
Setelah saya terang itu lihat tuh, bener, ini kemaluan bener gak ada, tapi kok ada di jauh gitu loh, apalagi ini di atas pintu gitu loh teman-teman. Jadi kemaluannya Mas itu emang sengaja di sana, diambil dari sana dan ditaruh di atas pintu Mas. Jadi kayak malah buat pajang. Ini gini Mas, ini kalau Mas minta tolong sama saya, ini berat banget Mas. Buat saya berat sekali untuk mengembalikan kemaluan Mas ini. Susah karena apa? Mas tahu sendiri ya, Mas juga kurang hati-hati. Dan kenapa melakukan seperti itu sama orang daerah sana ya? Iya. Nah, padahal orang-orang sana itu ilmunya tinggi-tinggi Mas. Soalnya Jawa itu ora sak baene, ya itu loh Mas. Jadi apapun yang dilakukan itu sana itu pasti bisa Mas. Apalagi dia itu tahu setelah kamu itu pulang nggak pamit, otomatis dia itu langsung, ya itu caranya. Gimana caranya dan kamu supaya bisa kembali ke sana lagi. Dan makanya dia itu mengambil kemaluan Mas secara jauh, diambil begitu saja dan dipajang di sana. Jadi ini saya ya mencoba ya Mas ya. Ini saya akan mencoba sebisa saya ya. Saya cuma berusaha ya Mas, tapi saya juga nggak janji bisa kembali menarik ke sini lagi atau enggak. Saya sendiri juga nggak bisa janji ya Mas ya. Jadi ya nanti kalau nggak bisa ya mohon maaf ya. Karena apa Mas? Saya sendiri juga manusia, tapi ilmunya kan sana itu lebih tinggi biang Mas. Akhir apapun bisa dilakukan Mas itu Mas, orang sana itu. Ini saya akan mencoba menarik kemaluan Mas untuk mengembalikan ke sini lagi, siapa tahu bisa lah. Itu aja ya Mas ya. Iya. Berat banget Mas, yakin nggak bisa Mas. Susah banget Mas. Terus gimana nih Mas? Astagfirullah. Ya cuman harapan saya Mas Gizi bisa nolong saya. Gini aja lah Mas, ini saya benar-benar ini pertama kali saya coba, tapi susah banget. Ini beresiko juga sih buat saya sih Mas. Ini akan coba saya sekali lagi lah. Akan saya coba sekali lagi, siapa tahu bisa lah. Ya, mudah-mudahan lah. Tolong ya Mas. Maaf Mas, saya nggak bisa sama sekali, nggak bisa Mas. Gimana ini? Ini aja Mas, ini bukannya saya nggak mau atau gimana, tetap ini saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi itu ternyata itu orang sana itu ilmunya benar-benar tinggi banget Mas. Saya nggak bisa untuk mengembalikan kemaluan Mas yang udah dipajang di dalam di atas apa itu pintu kamar saya itu. Gini aja Mas, kalau saya lihat
itu Mas tetap harus kembali ke Kalimantan lagi. Itu nggak bisa harus kembali ke sana lagi dan bicara baik-baik, minta maaf sama keluarga, apalagi sama si gadis tersebut yang udah Mas berbuat yang itu selayaknya suami istri itu. Dan Mas kalau pengen kembali kemaluannya Mas Ares ini, ya Mas Ares harus bertanggung jawab dan menikahi gadis tersebut. Itu jalan satu-satunya. Itu terserah Mas Ares ya. Itu pokoknya ya terserah Mas Ares mau ke sana lagi apa enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi Mas Ares seumur hidup enggak punya kemaluan. Itu dari itu. Iya. Sebenarnya ini ya gimana ya, ini jauh Kalimantan, bukannya dekat ya, ini jauh. Jawa Kalimantan itu jauh banget ya. Ya itu terserah Mas Ares, saya nggak bisa bantu apa-apa, saya cuma bisa bilang seperti itu. Karena benar-benar berat Mas untuk mengembalikan kemaluan Mas, menarik kemaluan Mas dari sana ke sini itu saya benar-benar tidak sanggup, sumpah Mas, ya Allah berat sekali loh Mas. Itu aja. Astagfirullah. Jadi Mas, ya itu tadi saya udah bilang, bisa nggak bisa ya Mas Ares entah besok apa, pokoknya nanti kalau udah longgar harus kesana lagi. Pokoknya itu permintaan saya, minta maaf sama keluarganya sana, menemui gadis tersebut minta maaf karena Mas Ares sudah lancang melakukan seperti itu. Apalagi Mas Ares mau melakukan apa itu, menjadi istrinya Mas Ares. Sepertinya seperti itu yang orang sana itu yang diharapkan. Biar apa? Kemaluan Mas Ares bisa kembali lagi. Itu terserah Mas Ares, kita aja lah. Iya. Jadi kalau Mas Kisi bilang gitu, saya mau coba Mas ke sana. Ya minta maaf, mudah-mudahan keluarganya atau dia mau menerima maaf saya Mas. Tapi sebenarnya saya takut Mas, nanti gimana gitu loh di sana itu. Sekarang gini Mas, lah Mas pilih takut apa pilih nggak mempunyai kemaluan seumur hidup? Ya itu kan pilihan dua, malu atau lebih baik nggak punya kemaluan seumur hidup. Lebih baik malu toh Mas, malu. Takut menghadapi keluarganya, orangnya itu Mas, kalau takut marah gitu. Ya kita harus menanggung resiko apa yang kita perbuat. Iya. Ya kita harus menanggung resiko apa yang kita udah perbuat, karena perbuatan kita itu udah gini ya, perbuatan Mas sudah seperti itu ya, kita harus berani menanggung resikonya gitu. Iya Mas, paham saya. Jadi ya kalau bisa ya secepatnya lah, besok atau kapan lah, kalau nanti masalah sudah nggak sabar lagi ya harus pesan lagi ya. Ya tolonglah buat teman-teman itu apa, buat pembelajaran buat kita semua ya. Ini Mas Ares itu kan kerjanya di Kalimantan. Dia itu punya perempuan gadis, tapi dia itu nggak serius ya, malah diajak berhubungan suami istri dan akhirnya seperti ini, kemaluannya hilang. Dan ternyata kalau saya lihat itu tadi kemaluannya itu ditarik di sana, di Kalimantan sana, dan ditaruh di atas pintu kamar si cewek tersebut gitu loh teman-teman. Itu buat pelajaran buat kita semua lah. Jadi hati-hatilah kalau mencintai seseorang itu, kita harus melihat gimana ya, latar belakangnya dulu lah. Biasanya emang kalau orang sana sih emang masih ilmunya tinggi-tinggi Mas itu ya. Itu setahu saya sih orang sana. Juga nggak tahu Mas. Kalau tahu saya juga nggak berani Mas mungkin. Oh berarti Mas sendiri juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau setahu saya itu sana itu orangnya itu ilmunya pada tinggi-tinggi Mas itu. Jadi apapun yang mereka mau ya bisa gitu.
Jadi seperti itu. Ya udah, itu tolonglah Mas besok secepatnya kembali ke sana. Ini saya mau pamit. Ya mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Mas sampai sana selamat. Amin. Ya Mas ya. Dan mudah-mudahan sampai sana itu dimaafkan dan dikembalikan seperti sedia kala kemarin. Amin. Dan Mas harus bertanggung jawab lah. Asal gini, asal Mas itu bicara baik-baik, pasti sana orang sana juga memahami lah, memaafkan Mas. Dan yang penting Mas mau bertanggung jawab. Ya udah, saya pulang dulu. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.